Selamat siang, perkenalkan nama saya Sabrina Salsabila dengan NIM 250401010316. Di sini saya akan menjelaskan kerangka penelitian saya dengan tema pengaruh budaya K-pop terhadap remaja di Indonesia. Urgensi penelitian ini, saya mengangkat sebuah permasalahan terhadap masuknya budaya asing ke Indonesia. Salah satunya, pengaruh budaya K-pop terhadap remaja di Indonesia. Mengapa ya pembahasan ini penting? Karena Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat luar biasa, mulai dari tradisi, adat istiadat, hingga seni dan kuliner yang khas di setiap daerahnya. Namun, di era globalisasi ini, budaya asing masuk dengan cepat melalui teknologi dan media sosial. Di era globalisasi ini, banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia, seperti budaya Jepang, Barat, Korea, China. Sebagai pengguna aktif internet, remaja di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga pelestarian budaya lokal. Kebudayaan asing masuk ke Indonesia bukanlah ancaman jika kita dapat terima dengan baik dan bijak, tetapi jika kita tidak menjaganya dengan baik, budaya Indonesia akan tergeser nih. Banyak remaja di Indonesia yang lebih mengenal K-pop dibandingkan dengan budayanya sendiri. K-pop telah menjadi sangat populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Masuknya budaya K-pop ke Indonesia ini banyak membawa pengaruh bagi remaja di Indonesia. Mulai dari gaya berpakaian, gaya hidup, tren musik, makanan, hingga kosmetik. Era digitalisasi ini membuat masuknya informasi sangat cepat. Kemunculan tren-tren dari Korea yang masuk ke Indonesia bagi kalangan pecinta K-pop akan mereka lakukan demi idolanya mereka. Era digitalisasi ini membuat masuknya informasi sangat cepat. Kemunculan tren-tren dari Korea sana yang masuk ke Indonesia bagi kalangan pecinta K-pop akan mereka lakukan demi idolanya mereka. Gelombang fans yang banyak di Indonesia membuat remaja di Indonesia merubah gaya hidup mereka hingga gaya berpakaian agar bisa terlihat mirip dengan idolnya. Di Indonesia, konser K-pop sangat populer dan menarik ribuan banyak penggemar yang siap menghabiskan uang mereka untuk bisa bertemu dengan idolnya. Dengan fanbase yang kuat dan dedikasi penggemar terhadap K-pop ini membuat agensi K-pop banyak memasukkan list negara Indonesia sebagai tujuan konser artis mereka. Bukan hanya konser saja, banyak fans juga membeli merchandise resmi atau produk-produk nih yang terkait dengan idolnya. Mereka akan mengikuti semua tindakan dan acara yang akan dilakukan oleh idolnya, baik melalui platform media sosial, konser langsung, atau acara fan meeting. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai isu atau kasus yang akan dibahas yang berkaitan penelitian ini dengan nilai-nilai Pancasila. Dari penelitian ini mengapa penting dan solusi apa nih yang akan ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, budaya adalah hasil karya yang diciptakan manusia sebagai bentuk ekspresi dari nilai, kepercayaan, serta norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Di samping itu, budaya juga tergolong sebagai warisan yang diperoleh dari nenek moyang, sehingga perlu dilestarikan dan dijaga dengan baik. Ada berbagai aspek yang terkandung dalam warisan budaya, mulai dari kesenian, bahasa, adat istiadat, maupun nilai-nilai yang dipegang teguh oleh suatu masyarakat. Budaya Korea telah menjadi salah satu kekuatan yang paling mempengaruhi di Indonesia. Budaya Korea semakin populer di kalangan remaja di Indonesia dan menyebar sangat luas ke seluruh negeri. Di antara jenis-jenis budaya Korea yang masuk ke Indonesia adalah K-pop. K-pop khususnya memiliki penggemar fanatik grup-grup besar seperti EXO, BTS, Twice, Blackpink, G-Friend, Manawan, dan masih banyak lagi. K-pop yang banyak mencuri perhatian penggemar dengan konser grup mereka, gaya hidup, fashion, makeup, hingga bahasa yang mereka gunakan, yaitu bahasa resmi mereka, yaitu bahasa Korea. Banyak fans fanatik yang akan melakukan apa saja agar bisa bertemu dengan idolnya. Tidak hanya K-pop saja, film dan drama Korea tidak akan terlupakan dari perhatian para penggemar. Karena banyak drama Korea juga nih yang relate dengan kehidupan, alur cerita yang menarik, dan tokoh-tokoh yang tampan dan cantik. Lewat drama-drama ini pun turut mempromosikan budaya dan tempat wisata yang ada di Korea sana, sehingga banyak juga masyarakat Indonesia yang memasukkan list negara Korea sebagai negara tujuan yang ingin mereka kunjungi.
sebagai negara yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, turut memperhatikan dan mempengaruhi gaya berpakaian mereka sesuai dengan kondisi cuacanya. Gaya berpakaian ini pula yang ikut masuk ke Indonesia, sehingga banyak banget model-model pakaian dan tren-tren outfit seperti remaja di Korea sana yang diikuti oleh remaja di Indonesia. Di era digitalisasi ini memudahkan kita untuk mengakses semua berita dan informasi apa saja yang ada di Korea sana melalui media sosial. Banyak sekali aplikasi yang memudahkan para penggemar untuk bisa mengakses informasi mengenai kegiatan atau acara apa yang idolnya mereka lakukan. Melalui platform media sosial seperti YouTube, Instagram, X, atau TikTok yang bisa mereka akses untuk melihat gaya hidup idolnya. Penggemar fanatik ini banyak yang mengikuti gaya hidup idolnya. Sebagai contoh ya, Korea ini memiliki gaya hidup yang sangat-sangat sekali menjaga penampilan dan perawatan diri mereka. Di Korea sana, penampilan adalah nomor 1. Banyak sekali klinik-klinik kecantikan di Korea yang menawarkan berbagai macam treatment agar kita terlihat lebih rupawan. Oke. Dan operasi plastik di Korea sana terkenal dengan teknologi yang sangat canggih dan hasil yang natural. Indonesia sendiri memiliki makanan yang khas di setiap daerahnya. Salah satunya kuliner yang diakui dan dilestarikan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2013, yaitu rendang. Arus globalisasi yang sangat cepat, makanan Korea juga pun bisa masuk ke Indonesia. Makanan Korea yang sangat populer dan banyak digemari oleh remaja di Indonesia, salah satunya adalah tteokbokki. Sudah banyak sekali restoran di Indonesia yang menyediakan makanan khas Korea. Sehingga para pencinta Korea tidak perlu jauh-jauh nih harus pergi ke Korea sana untuk bisa mencoba menikmati makanan khas mereka. Selain makanan juga nih teman-teman, tren-tren makeup Korean look juga populer di kalangan remaja Indonesia. Banyak remaja di Indonesia yang mengikuti tren-tren makeup ini, sehingga banyak produk skincare atau produk-produk makeup yang masuk ke Indonesia. Para penggemar K-pop tidak perlu susah-susah nih untuk mencari informasi mengenai tren-tren makeup Korean look ini. Karena di Indonesia juga sudah banyak beauty-beauty vlogger atau influencer yang membuat konten mengenai tren-tren makeup yang dapat kalian akses dengan mudah melalui platform media sosial. Sebutan bagi komunitas atau kelompok penggemar yang disatukan oleh minat yang sama terhadap musik, film, acara televisi, atau game disebut fandom. Grup-grup K-pop dari berbagai agensi memiliki nama fandomnya masing-masing nih. Sebagai contoh ya, K-pop, grup BTS itu memiliki nama fandom ARMY. Lalu EXO memiliki nama fandom yaitu EXO-L. Sebenarnya dengan adanya fandom ini dapat kita peroleh sisi positifnya, yaitu kita bisa membangun komunitas yang baik, bertemu dengan banyak orang dari seluruh negeri, ruang untuk berekspresi, membangun jaringan pertemanan global. Selain dampak positifnya, dampak negatifnya fandom ini disalahgunakan untuk menjelekan fandom masing-masing. Ciptanya war di media sosial, perundungan cyberbullying, timbulnya perilaku konsumtif, membeli produk-produk yang berkaitan dengan idolnya mereka, merchandise resmi dengan secara berlebihan. Melalui Pancasila, budaya asing yang masuk dapat dikontrol agar sesuai dengan nilai-nilai leluhur bangsa. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga alat untuk menjaga kedaulatan budaya di tengah arus globalisasi. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga alat untuk menjaga kedaulatan budaya di tengah arus globalisasi. Dengan penelitian ini, mari kita bahas pengaruh K-pop kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan 5 sila Pancasila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dampak positif yang dapat kita peroleh, kita bisa bertemu dengan teman dari seluruh negeri dari berbagai agama. Terciptanya hubungan yang baik antar agama. Dampak negatifnya, kegiatan yang berlebihan atau fanatik terhadap K-pop sehingga lupa untuk beribadah.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Positif yang dapat kita peroleh dengan komunitas K-pop dari berbagai grup masing-masing atau disebut dengan fandom. Jika adanya bencana atau orang yang lebih membutuhkan, banyak fandom yang melakukan penggalangan dana dan memberikan bantuan mengatasnamakan fandom grup masing-masing. Dampak negatifnya, terciptanya fan war atau cyberbullying. Rasa fandom mereka lebih tinggi. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dampak positifnya, menyatukan orang dari latar belakang, suku, ras, agama dari berbagai daerah di seluruh negeri. Dampak negatifnya bisa menimbulkan rasa fanatisme sehingga mengabaikan budaya dari bangsanya sendiri. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dampak positifnya, dengan adanya fandom ini, mereka terbiasa berkumpul baik secara online maupun offline, membicarakan dan bertukar pikiran mereka untuk acara atau proyek apa yang akan mereka lakukan untuk grup idolnya mereka. Dampak negatifnya, jika terjadi perbedaan pendapat, akan merasa diasingi atau bahkan dijauhi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampak positifnya bisa meningkatkan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan dengan bukannya restoran yang menjual makanan khas Korea dan menjual barang-barang atau merchandise resmi terkait idol yang mereka sukai. Dampak negatifnya bisa memunculkan perilaku konsumtif, yaitu dengan membeli barang-barang tersebut dengan secara berlebihan. Ada berbagai solusi untuk mengatasi masalah pengaruh budaya K-pop terhadap remaja di Indonesia ini. Adalah yang pertama, yaitu memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan budaya lokal. Di era serba digital ini, remaja Indonesia bisa menggunakan media sosial untuk mempromosikan budaya lokal melalui YouTube, TikTok, atau Instagram, serta membangun aplikasi atau website bertemakan kebudayaan lokal. Kedua, yaitu mengadaptasi budaya lokal agar lebih relevan. Budaya lokal tidak harus kaku, tetapi dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Misalnya, fashion batik bisa kita kemas dengan desain modern agar lebih menarik bagi anak muda. Fashion kebaya yang dipadukan dengan gaya modern agar terlihat lebih stylish. Ketiga, aktif dalam kegiatan budaya dan komunitas, berperan aktif sebagai penyelenggara atau hanya sebagai penonton. Bergabung ke komunitas budaya baik secara online maupun offline. Yang keempat, menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari dan tidak malu menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Yang kelima, menjadikan kebudayaan lokal sebagai identitas dan kebanggaan. Remaja di Indonesia seharusnya menanamkan rasa bangga terhadap budaya lokal, karena di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali budaya yang berbeda dari setiap daerahnya. Yang keenam, selektif terhadap masuknya budaya asing ke Indonesia. Dengan masuknya budaya asing ke Indonesia, bisa kita terima dengan baik. Namun, kita juga harus bijak dalam menyikapinya, jangan terlalu berlebihan ya. Kesimpulannya adalah, masuknya budaya asing ke Indonesia memiliki pengaruh yang besar terhadap budaya lokal. Salah satu yang paling mencolok adalah masuknya budaya Korea, yaitu K-pop. Dengan ini, membawa perubahan terhadap gaya hidup, tren fashion, makanan, hingga tren makeup. Dengan adanya Pancasila, diharapkan remaja dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara Indonesia saja, tetapi juga merupakan kepribadian Indonesia yang membedakannya dengan negara lain. Oleh karena itu, kita sebagai remaja Indonesia bisa lebih bijak lagi dalam menerima budaya asing yang masuk ke Indonesia.